belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Terima kasih. Adonan yang sudah selesai diuleni, karena untuk tema hari kemerdekaan, adonan yang sudah siap dipotong jadi dua untuk memberi warna merah pada sebagian adonan. Beri pewarna merah sampai berwarna merah pekat ya Momi, agar nanti pada saat dipanggang warna merahnya tetap terlihat. Kemudian uleni sampai warna benar-benar tercampur rata ya. Bagi Momi yang punya sarung tangan plastik di rumah, boleh banget gunakan sarung tangan plastik agar warna merahnya tidak nempel di tangan ya. Jika warna sudah tercampur rata, istirahatkan kedua adonan selama kurang lebih 15 menit saja ya. Jangan lupa untuk ditutupi serbet. Setelah didiamkan 15 menit, uleni adonan beberapa saat untuk mengeluarkan udara pada adonan. Lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian, bisa juga ditimbang ya Momi. Lakukan juga pada adonan yang berwarna merah. Nah, jika sudah dibagi-bagi, di sini aku membulat-bulatkannya agar nanti pada saat dibentuk lebih mudah. Tapi untuk Momi yang di rumah boleh juga hanya dibagi-bagi saja, lalu kemudian baru dibentuk. Jika untuk dijual lagi, lebih baik Momi di rumah menggunakan timbangan ya, agar besarnya sama. Oh ya, dan jangan lupa juga gunakan sarung tangan jika ingin dijual kembali ya, agar roti bisa lebih higienis tanpa tercampur tangan langsung. Dan pastinya jika higienis, roti akan lebih mudah awet ya. Nah, yang bentuknya lonjong ini untuk membuat roti sosis ya. Nah, kemudian lanjutkan dengan adonan yang merah, lakukan hal yang sama. Uleni beberapa saat untuk mengeluarkan gelembung udara pada adonan yang sudah didiamkan. Nah, ini aku tata terlebih dahulu adonan yang sudah dibentuk agar tidak tercampur dengan adonan yang merah. Adonan yang sudah dibentuk ada baiknya ditutupi serbet ya agar tidak kering. Tapi ini nggak ditutupi serbet juga nggak apa-apa kok Momi. Nanti aku tinggal tambahkan air aja lalu diuleni sedikit jika adonan menjadi mengering dan sulit dibentuk. Nah, sekarang kita mulai dengan membentuk adonan roti sesuai dengan yang kalian pelajari ya Momi, bisa melalui YouTube atau di media sosial lainnya. Bisa juga ikutin cara aku jika menurut Momi menarik ya. Tapi sebenarnya aku juga baru belajar dan ini pertama kali sekali aku membuat roti dengan bentuk-bentuk berbagai macam ya. Jadi maklumi kalau cara-caranya agak ngawur. Oke Momi, sambil melakukan pembentukan roti, aku lanjutkan aja backsoundnya ya. Semangat belajar ya Momi. Pada bagian pertama, aku membentuk adonan menjadi bentuk pita. Di sini aku tidak menggunakan isian untuk pitanya karena untuk adonannya juga lebih dominan ke manis ya. Jadi ini roti manis.
Pada tahap kedua, membentuk adonan untuk sosis. Di sini aku membentuk adonan merah dan putih lalu direkatkan sebagai selimut dari sosisnya nanti. Kemudian beri topping mayonaise dan juga saus keju. Untuk saus kejunya ini aku bikin sendiri ya Mumi. Lalu beri margarin yang sudah dicampur dengan bawang putih dan juga parsley. Kemudian beri sosis, saus keju, dan kita tutupi, kita selimuti dengan adonan rotinya. Pada tahap ketiga, pembentukan adonan untuk sosis. Nah, cara ini aku lihat di YouTube ya. Oh iya, bagi Momi dan teman-teman yang belum subscribe, please banget untuk klik tombol subscribe di bawah untuk dukung aku agar aku bisa lebih semangat lagi upload dan share video resep andalan aku ya Momi, karena dukungan dari Momi dan teman-teman sangat berarti banget untuk aku. Jangan lupa juga untuk bantu share ya. Terima kasih. Di sini aku beri topping kembali dengan mentega yang sudah dicampur bawang putih dan juga parsley kering. Pada tahap keempat, aku membentuk adonan roti menjadi bulatan kecil, kemudian beri topping seres pada bagian tengahnya. Kemudian rapatkan dan bulatkan kembali, sisihkan. Lalu ambil secukupnya adonan merah. Kita ratakan dengan rolling pin, kemudian cetak dengan cetakan bunga. Nah, pada tahap ini aku membentuk adonan dengan bentuk bunga dan juga bulatan yang sudah diisi dengan isian seres, dan aku merekatkannya dengan sedikit air ya. Jadi Momi di rumah bisa merekatkan adonan yang perlu direkatkan dengan beri lapisan air. Lanjut lagi dengan tahap yang kelima. Di sini aku mengambil sedikit adonan, kemudian dipanjangkan seperti ini, lalu beri taburan seres pelan-pelan ya, agar seresnya tidak hancur.
Kemudian gunakan adonan merah secukupnya, lalu pipihkan dengan rolling pin dan beri isian seres. Nah, di sini untuk merekatkan, jika adonan terlalu kering bisa gunakan lapisan air pada akhirannya ya. Kemudian kita lingkari adonan putih yang sudah diberi seres tadi di adonan yang merah. Tahap yang keenam, kita ambil sedikit adonan berwarna putih, lalu kita pipihkan pada bagian pinggirannya saja dan biarkan pada bagian tengahnya tebal untuk memberi sedikit topping di tengahnya. Nah, di sini aku gunakan topping seres, kemudian dirapatkan dan bulatkan. Jika sudah bulat, sisihkan ya. Lalu ambil secukupnya adonan merah, pipihkan sampai benar-benar tipis. Lalu selimuti adonan putih dengan adonan merah, rapatkan dan bulatkan kembali. Dan bentuk dengan pisau pada bagian tengahnya. Tahap ketujuh, kita ambil secukupnya adonan putih, agak lebih besar ya. Kemudian kita lonjongkan dan kita pipihkan dengan bentuk oval. Kemudian beri sosis pada bagian tengahnya dan ambil sedikit adonan merah. Kita bentuk seperti ini. Lalu rekatkan sebagai tali pada bagian tengahnya agar cantik, kita rapihkan. Kemudian jika sudah rapi seperti ini, kita beri topping dengan topping yang sama ya. Kita beri mentega yang sudah dicampur bawang putih dan parsley, kemudian mayones dan juga saus kejunya. Kemudian pada tahap yang terakhir, tahap yang ke-8, bagi adonan menjadi 3 warna dan bentuk panjang, lalu kita kepang saja ya Momi. Pada tahap ini tidak perlu diberi topping, jadinya masuk dalam kategori roti manis ya.
Nah, jika semua adonan sudah selesai dibentuk, diamkan 45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat dan ditutupi serbet ya. Tergantung dari suhu rumah masing-masing ya Momi. Jika suhu ruangan panas maka akan lebih cepat mengembang. Kemudian panggang dengan api sedang sampai sedikit kecoklatan saja ya, agar warnanya tetap terlihat. Oke, terima kasih Momi. Selamat Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-75 tahun ya. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar aku bisa lebih semangat lagi upload dan share video resep andalan aku. Semoga bermanfaat ya Momi dan teman-teman. Terima kasih.